warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tutor paket A SPNF Bengkulu Tengah. Hari ini saya mau mengasih materi kepada anak-anak, bapak-bapak dengan tema IPS dengan sayang alam Indonesia. Dan sebelum kita mulai, sekarang saya bacakan, saya jelaskan di rumah bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan di akhir video ini. Kita mulai dari sayang alam Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena negara kita memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu memiliki letak wilayah yang strategis, wilayah yang luas. Letak strategis negara Indonesia dapat kita lihat dari astronomis, ekonomis, dan geografisnya. Pada modul ini ya diharapkan akan memahami kekayaan ruang yang dimiliki negara Indonesia, mampu melihat bahwa negara Indonesia yang strategis. Ya, yang strategis ini kita bikin ada dua kriteria, keterkaitan alam dan ruang antar ruang, yaitu kita hidup di dalam ruang. Dalam ilmu sosial, pengertian ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk hidup. Di tempat makhluk hidup ini bisa di dalamnya di permukaan dalam atas dan permukaan bumi. Ruang meliputi daratan, lautan, udara sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia. Sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan antara unsur lingkungan, alam lingkungan atau lingkungan buatan. Antara satu ruang lainnya terdapat kaitan, maksudnya yaitu saling berhubungan antara ruang lainnya. Kejadian di ruang memengaruhi ruang lainnya. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu bencana alam, bencana banjir di Papua tahun 2010. Terkadang di sana terjadi banjir karena tidak ada pohon-pohon yang menahan abrasi air yang hujan terus-menerus. Contoh yang lainnya berkaitan dengan ruang adalah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi masyarakat, hasil bumi daerah strategis, sayur-sayuran, buah-buahan segar di bawah kota merupakan antara rendah dapat dijual dari daerah dapat jual ke kota. Barang-barang tersebut dibutuhkan masyarakat desa sehingga diamati antara dataran tinggi dan dataran rendahnya sebagai saling berhubungan. Yang kedua, yaitu poin kedua, ya letak wilayah Indonesia di kabupaten, kota atau provinsi. Satu wilayah Indonesia terdapat melalui letak astronomis, geografis, dan letak geologisnya. Ketiga letak tersebut sebagai pengaruh terhadap wilayah Indonesia. Dalam poin letak Indonesia dan kota provinsi ini ada berapa poin, yaitu 2 poin, yaitu letak astronomis berdasarkan garis lintang atau garis bujurnya. Garis lintang adalah garis hayalan yang melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis hayalan yang menghubungkan kutub utara, kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 90 derajat bintang timur, 141 bintang utara, dan 111 bintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk daerah wilayah yang tropis. Kita lanjutkan lagi, Ibu lanjutkan lagi ininya. Kamu patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia ini. Kita sangat banggalah kita hidup di Indonesia dengan keadaan yang sangat strategis. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhunya udara tidak ekstrim. Indonesia tidak ekstrim udaranya kayak gitu ya. Lama siang dan malam juga hampir sama, yaitu 12 jam siang dan malam. Bandingan yang negara-negara terletak di lintang sedang, misalnya Amerika Serikat, pada musim panas lama siang jauh lama mereka perbandingan malam mereka sangat terbalik dengan Indonesia. Pada musim dingin mereka sangat pendek, dan lama siangnya daerah siangnya lebih kecil. Kalau kita kan sama-sama 12, kalau mereka lebih panjangnya masih daerah dingin, masih suasana dingin, musim dingin. Keadaan suhu Indonesia tropis berbeda dengan suhu negara-negara yang terletak pada lintang sedang 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur.
Pada musim dingin, udara sangat dingin mencapai puluhan derajat Celcius di bawah 0 Celcius. Sehingga diperlukan penghangatan ruang. Penghangatan ruang, kalau Indonesia nggak usah pakai penghangatan ruang karena kita udah strategis, udara kita udah panas. Jalan tertutup salju. Kalau di daerah lain udah tertutup salju, kalau udah dingin hingga kendaraan tidak bisa berlalu lalang seperti Indonesia. Kalau Indonesia kan nggak ada hujan salju apa itu, cuma hujan saja kayak gitu. Pada saat penduduk melakukan kegiatan di dalam ruangan rumah baik maupun di kantor, mereka pergi wisata ke daerah-daerah yang lebih hangat seperti ya mungkin Indonesia yang paling diminati di negara-negara kita, negara-negara lain. Udara pada musim panas keadaan sebaliknya terjadi. Pada saat itu udara sangat panas, bahkan suhu mereka suhu Indonesia sangat panas, mereka sangat. Bagian kedua itu letak geografis. Sini letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis Indonesia terletak antara dua benua yaitu benua samudra dan dua samudra. Benua yang mengelilingi Indonesia adalah benua Asia yang terletak sebelah utara Indonesia dan benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Di sini berbatasan wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya adalah seperti berikut. Ada 4 poin di sini. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan lautan Cina Selatan. Yang sebelah selatan Indonesia itu terletak di Timur Leste, Australia, Samudra dan Hindia. Yang ketiga sebelah barat. Sebelah barat itu Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Perhatikan ada beberapa letak geografi Indonesia sangat strategis karena menjadi luar lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara Eropa dengan negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan India. Mereka bisa berlalu lalang dengan mengikuti lautan Indonesia, berkomunitas dari Cina, Jepang, negara-negara lain melewati menuju negara-negara tujuan Eropa. Di sini Indonesia juga meliputi jalur perdagangan Asia ke arah Australia, Selandia Baru. Karena menjadi jalur lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia adalah lama menjalin internasional dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan masuknya agama ke Indonesia seperti agama Islam, Buddha, Kristen dan lain-lainnya. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam yang menjualkan komunitas hasil bumi seperti kayu cendana, buah pala, bumbu dapur Indonesia seperti cengkeh, kayu manis seperti itu ya. Jadi produksi barang seperti kain dan tenunan kain songket mereka ke negara-negara lain. Manfaatnya letaknya geografi Indonesia juga memberi dampak yang merugikan sebenarnya bagi budaya yang negara lain yang selalu budaya Indonesia kemudian masuk pengaruhi kebudayaan asing, mempengaruhi negara asing itu mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Jadi Indonesia kebawaan kebarat-baratan, kayak pakaiannya sekarang Indonesia udah merasa kebarat-baratan, udah tuh bahasanya juga kayak gitu kan. Perilaku mereka sekarang udah warga Indonesia sudah mengakui seperti orang luar kayak gitu, karena kita di Indonesia sudah punya etika di Indonesia masing-masing kayak gitu. Selain itu Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, misalnya narkoba dan barang-barang selundupan seperti binatang-binatang yang diselundupkan ke luar negeri. Ya, gitu aja. Batas ini materi kita. Nanti saya kasih tugas dengan Bapak Ibu, nanti saya kasih kita kerjakan, nanti di share, Ibu bisa share di grup hasilnya dan bisa ngantar langsung ke SPNF SKB Bengkulu Tengah. Saya tunggu. Saya mohon maaf, saya tutup akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.